Halo guys, balik lagi dengan gadget aja di sini. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas handphone yang baru launching kemarin nih guys ya, persis Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Jadi kali ini kita mau fokus aja nih ke Xiaomi 13 dan 13 Pro yang desainnya dan spesifikasinya wow. Ini kayaknya ini handphone idaman kalian tahun depan ya. Jadi buat kalian yang udah ngincer-ngincer nih Xiaomi, fansnya Xiaomi, kita lihat yuk apa sih bedanya Xiaomi 13 dengan yang versi Pro dan harganya berapa sih? Yuk. Jadi kalau kita lihat launching yang pertama ya, Xiaomi 13 tuh bener-bener ya desainnya tuh kotak flat kayak iPhone lah. Ini kayak iPhone 12 series ya. Dan dia tuh beratnya lumayan 189 gram ya. Tebelnya 7,98. Jadi lumayan tipis tapi agak berat nih. Ini karena body materialnya yang sekarang ini berbeda dari versi yang 12 series ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya untuk warnanya sendiri untuk 13 itu ada 4 warna yang default ya. Jadi ada warna black, warna putih, sama yang warna terbaru field green dan biru. Biru yang spesial yang seperti gue bilang ya. Perbedaan khusus yang biru adalah bagian bodinya itu kayak leather gitu guys. Jadi spesialnya ya dia ini disebutnya skin nanotech. Jadi bodinya bukan plastik, bukan gelas, bukan keramik ya. Jadi kayak leather. Cuman dia bilang leathernya khusus, anti chemical, anti scratch, anti yellow. Artinya tuh katanya dia sih tahan banting gitu ya, kuat banget. Bahkan dia ngedemoin si bodinya itu dicat, dikotorin segala macem dan gampang dibersihin lagi. Percaya nggak kalian ya? Nah, untuk bagian displaynya dia masih yang versi 13 ini masih pakai 6,3 inch ya layarnya. Yang menurut Xiaomi power consumption-nya Xiaomi 13 series ini dia sudah levelnya E6, reduce 22%, lebih hemat energi dari versi sebelumnya. Juga by default ya dia tuh punya brightness hingga 1200 nits. Bahkan kalau lu di luar atau dimaksimumin bisa sampai 1900. Jadi 1900 hampir mendekati iPhone 14 Pro yang 2000 nits ya. Sedangkan kan kalau si iPhone yang versi 14 yang regular itu cuma 1200 ya. Jadi si Xiaomi 13 aja ini sudah melebihi versi 14 dan mendekati versi yang 14 Pro-nya iPhone. Juga masih sama ya, dia sudah support 120Hz refresh rate dan 400-an PPI density, 2K layarnya, HDR+, HDR macem-macem, Dolby Vision, dan wah, Xiaomi flagship lengkap lah gitu ya sekarang ya. Nah, masuk ke bagian prosesor, versi 13 yang versi Pro itu masih sama, menggunakan Snapdragon terbaru series 8 generasi kedua. Jadi dua-duanya ini punya prosesor yang sama nih guys, tidak berbeda seperti sebelumnya yang pakai MediaTek dan Snapdragon. Kali ini semuanya Snapdragon. Finally, ya keputusan yang G2 Xiaomi. Makin ke depan tuh memang makin sulit kita mendapatkan SoC yang terkini ya. Bahkan di dunia yang sekarang nggak stabil ini SoC itu lagi langka banget ya. Jadi memang berebutan. Dan di Indonesia sendiri yang kita tahu ya iQ ya dari Vivo sudah duluan ya, the first Snapdragon 8 Gen 2 di Indonesia. Walaupun sekarang masih pre-order dan kita menunggu nih setelah iQ siapa lagi nih yang bisa masuk ke Indonesia, Snapdragon 8 versi kedua. Kalau menurut si Xiaomi sendiri dia itu ada peningkatan 37% ya di handphone sebelumnya Xiaomi 12 series ya dibandingkan dengan yang sekarang yang lebih keren. Tapi masalahnya apakah panas? Belum tahu ya, nanti kita akan cari tahu. Nah, karena si Snapdragon ini juga akhirnya si Xiaomi itu pakai LPDDR yang Gen 5, yang 5 series ya. Juga sudah storage-nya support UFS 4. Ini ngeri banget ya, 3,5 GB per second ya untuk transfer datanya untuk UFS yang versi keempat ini. Ini pasti ngebut ya, dan tentu ya ini si Snapdragon 8 ini masih menggunakan nanofaktor 4 nanometer ya dengan konstruksi 143 prosesornya. Nah, juga dia punya cooling chamber yang besarnya gede juga, hampir memakai 46% katanya sih di bagian belakang ya, 4600 mm luasnya vapor chambernya ya di bagian belakang bodinya. Nah, baterai sendiri masih sabar, masih menggunakan 4500 mAh ya. Yang versi biasa 67 watt dan wireless chargingnya 50 watt. 67 watt untuk fast chargingnya, 50 watt untuk wireless charging, 10 watt untuk reverse wireless charging. Wah. Nah guys, untuk kamera belakangnya ya pertama gue bahas desain ya. Desainnya tuh sekarang lebih kecil ya dari versi sebelumnya yang 12 series ya. Gue 12 series sih suka banget ya desainnya. Sedangkan kalau yang versi sekarang ini kesannya kayak apa ya, menurut gue sedikit berkurang sedikit ya, just okay gitu ya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah, kali ini dia mengandalkan kamera yang sama ya, 50 megapiksel ya, masih dengan support Leica di belakangnya, masih kerjasama 50 megapiksel dengan IMX 800.
12 megapiksel ya ultra wide-nya, dan ini juga lumayan gede ya di sini ya. Telefotonya 1 mikrometer ya dengan 10 megapiksel. Telefotonya punya OIS ya, tapi yang kamera utamanya ini punya hyper OIS. Ini lebih hyper lagi katanya sih ya, tentu. Ya dia juga ngasih sampel di sini gimana cara hyper OIS perbedaannya ya buat kalian yang senang ngambil ekstra cepat gitu ya. Nah, ini hyper OIS nih katanya sih ya kayak GoPro gitulah kesannya gitu ya. Nah, untuk kamera zoomnya sendiri 3,2 kali digital zoom ya, setara 75 mm menurut mereka ya. Maksimumnya kalau lu paksa digital zoomnya bisa sampai 30 kali. Nah, untuk harganya sendiri di China yang versi 13 itu startnya di 8 jutaan. Ini gue nggak tahu ya di Indonesia akan harganya berapa karena ini cuma di Cina untuk series yang 8128. Lalu untuk yang 8256 ya itu ada sekitar 9 jutaan. Dan yang paling tinggi 12512 itu di 12 jutaan. Seperti kita tahu juga di Indonesia juga nggak banyak versi RAM yang beredar ya, cuma beberapa. Dan ini juga kita nggak tahu nih Xiaomi ngebawa ke Indonesia itu yang mana nih. Apakah 4 series ini kayak di China atau cuma 2 atau cuma 1 bahkan ya gitu ya. Kita akan cari tahu nanti ya. Nah, untuk Xiaomi 13 series nggak berhenti sampai di sini guys. Jadi dia punya warna khusus limited edition yang unik. Ini kaget sih gue. Sebenarnya pas gue lihat langsung detailnya ya, wow keren banget. Emang ini buat kalian yang mungkin nggak bosen ya, kayak handphone zaman sekarang tuh warnanya gimmicknya bener-bener gak berani gitu, dan sekarang ini bener-bener ada warna baru. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen tampil beda. Ini ada warna merah, merahnya kayak merah darah banget guys, sumpah. Terus warna birunya kayak sports car banget birunya, dan yellow yang bener-bener kinclong ya, dan warna green serta warnanya black. Jadi ini bener-bener desainnya beda, belakangnya dia glossy ya, dia glass gitu ya, maksudnya glass glossy, beda dengan versi yang khusus yang biru dan beda dengan versi yang biasa gitu. Nah, gue juga nggak tahu nih warna ini yang special edition ini apakah nanti akan dibawa di Indonesia, nggak tahu juga guys ya. Tapi percuma sih, warnanya udah keren tapi lu pakai cash. Nah, sedikit masuk yang versi Pro. Kita bahas yang versi Pro sekarang. Yang versi Pro ini sedikit lebih tebal, 8,38 ya, dari sebelumnya 7, desain kameranya masih sama ya, karena memang mirip dan beda tipis, beda di spek aja. Bodi bagian belakangnya tuh sekarang masih sama ya, keramik. Beda sebelumnya yang 13 seri itu udah glass, kalau yang Pro itu keramik. Untuk layar tidak jauh berbeda dengan yang versi non Pro ya, cuman ada tambahan LTPO ya. Jadi dia bisa 1 Hz untuk idle, jadi bisa bikin hemat daya handphone lu sampai ke 120 Hz secara instan. Untuk prosesor dan jeroannya itu masih sama ya guys ya. Dan yang menarik adalah yang versi Pro ini dites untuk main Genshin Impact katanya selama 30 menit ya. Itu average ada di sekitar 60 fps, 59, something fps, dan temperaturnya tertahan di 45 derajat Celcius. Klaimnya Xiaomi selama main 30 menit. Kita nggak tahu ya, nanti kita akan real test ya tentunya, dan kondisi seperti apa juga ini nggak disebutin di sini ya guys ya. Apakah di AC, apa di main game di luar atau main game di gurun, nggak ada yang tahu. Untuk baterai masih sedikit lebih besar, 4820 mAh, dan seperti biasa ya, dia bedanya di sekarang 120 watt adapter charger secara default yang ada di dalam kotak penjualannya. Kalau yang tadi 67, kalau yang sekarang versi Pro 120 watt. Wireless chargingnya juga sama, masih sama 50 ya untuk wirelessnya dan 10 untuk reverse-nya. Nah, yang ngebedain versi Pro sekarang adalah pertama lensanya. Ya sekarang size-nya 1 inch, 3,2 mikro. Ini gede banget ya, sama kayak si Sony ya. Sedangkan yang versi biasa itu sekitar 2 mikro ya, atau sekitar 1/4,9 ya, 1/149 ya. Jadi tentunya dia masih sama pakai sensornya ya, IMX 1 inch, IMX 989. IMX terbarunya dari si Sony ya guys ya. Juga restrukturasi kamera lensnya, lapisannya sekarang ini sudah 8p lens, sedangkan yang versi non biasa itu cuma 7. Jadi perbedaannya kamera zoomnya sekarang 50 megapiksel dan sama-sama 3,2 optical zoom ya. Tapi tadi ya dia punya 8p lens. Jadi untuk versi Pro itu susunannya 50 megapiksel kamera wide-nya, 50 megapiksel kamera ultra wide-nya, 50 megapiksel kamera telefotonya. Wow, yang telefotonya ini 3,2 kali zoom, optical zoom, sedangkan zoom maksimumnya itu 70 kali. Nah, untuk harga sendiri yang buat kalian tunggu-tunggu ya versi Pro, Xiaomi 13 Pro yang paling murah, 8128 itu dimulai di sini 12 juta. Dan yang paling mahalnya itu di 12 itu ada di 14 jutaan. Nah, lagi-lagi ya, ini kita nggak tahu yang dibawa ke Indonesia itu yang mana, tapi yang jelas dari China harganya segitu. Biasanya nggak jauh-jauh lah ya, semoga Xiaomi. Nah, tadi itu adalah recap ya untuk perbedaan antara versi 13 dan versi 13 Pro. Ya, gue sendiri juga lihat beberapa reviewnya untuk hasil sampel foto ya, karena untuk 70
maksimumnya telefoto 50 megapiksel sih masih di bawahnya Samsung sih ya. Kalau kita lihat cuma judge dari review orang ya, karena belum banyak juga sebenarnya yang udah tes ini, mungkin hanya cuma sebatas di beberapa orang yang di China ya. Dan tentunya kita akan coba tes ya di sini di channel ini juga buat kalian yang pengen tahu ke depannya, dan harganya masih menarik ya. Pendapat gue pribadi, desainnya menarik ya, pilihan warnanya ini juga asik ya. Jadi bener-bener jadi buat kalian yang ngincer Xiaomi ini pasti akan ditunggu-tunggu sih ya menurut gua, karena selain spesifikasi yang menarik, desainnya oke, pilihan warnanya juga bagus, dan spek jangan ditanya ya soal spek ya. Layarnya oke, no problem, spek oke, cuman curve ya, keren dan cantik sih, tapi kayaknya sekarang capek gitu. Pertama nyari case-nya susah, nyari tempered glass-nya susah. Dan digenggamnya lebih enak sih sebenarnya gitu, cuman ya kayaknya lebih seru yang flat sih ya, lebih enak dipakai daily activity gitu, lebih enak yang flat ya. Nah, jadi kita tunggu aja nih Xiaomi Indonesia kapan nih ngeluarin yang versi 13 series ini, dan kita nggak tahu berapa harganya di sini, dan apakah ini spesifikasi Xiaomi yang kalian inginkan. Menurut kalian gimana ya? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. Boom.